Waktu itu gue pas lagi di rumah sakit, anak kena flu Singapura, terus setengah 5 pagi tiba-tiba nyokap telepon. Feeling gue udah gak enak, soalnya gak biasanya nelfon jam segitu. Terus pas gue angkat, bener aja. Nyokap gue sampai nangis-nangis, terus dia bilang, "Ren, papa kok gak bangun-bangun?" Terus gue langsung minta video call, dan pas gue liat, ya papa udah gak ada. Kalau sekarang kalian lagi nonton video ini, gue percaya itu bukan karena kebetulan. Karena di video ini, kalian bakal tahu mesti ngapain kalau one day muncul tanda-tanda emergensi. Baik yang umum atau yang lebih spesifik kayak yang dialamin bokap gue. Sekaligus juga gue mau bahas alat yang worth it banget ini, dimana andai dulu gue punya, mungkin bokap gue sekarang lagi jalan-jalan. Plus, alat ini bisa ngasilin duit, yang caranya bakal gue jelasin nanti. Sekarang gue mau tanya kalian dulu nih, terutama yang masih punya orang tua dan mungkin sandwich generation juga. Kalian udah berbuat apa aja sih buat orang tua di sisa waktunya? Karena by nature, sisa waktu orang tua itu lebih sedikit dibanding kalian maupun anak kalian nanti. Mungkin dari kalian ada yang jawab, mau sih ngajak bla bla bla, tapi belum ada duitnya. Oke, make sense. Gue juga relate banget. Tapi by the time udah ada duitnya, lu yakin dia masih bisa diajak-ajak? Yakin dia masih sehat? Karena based on pengalaman gue, ada yang lebih ngenes dari kehilangan orang terdekat. Yaitu lihat dia hidup, tapi nggak hidup. Kayak bokap gue, yang sebabnya karena dia lumpuh. Bukan cuma fisik doang, tapi mental juga. Bahkan teman gue ada yang pernah komen gini, "Kalau gue jadi bokap lu, gue sih mending mati aja." Agak nohok sih pas denger, tapi kalau dipikir-pikir ada benernya juga. Kalian udah lihat di awal tadi, akhirnya bokap gue dipanggil pulang setelah 13 tahun hidup tapi cacat karena diserang yang namanya stroke. Dimana 5 tahun terakhirnya sama sekali udah gak bisa diajak ngapa-ngapain. Diajak makan gak bisa, diajak ngobrol gak bisa, diajak jalan-jalan gak bisa. Yang kalau bisa pun matanya udah susah lihat. Duduk juga nggak bisa, cuman bisa berbaring aja, literally berbaring ya. Mau guling ngadep kiri kanan aja harus dibantu. Nah, supaya kalian nggak perlu rasain apa yang gue alamin, gue mau share tanda-tanda bahayanya, atau gejalanya lah istilahnya. Karena realita yang gue alamin tuh agak beda ya sama info gejala umumnya. Jadi, bokap pertama kali masuk rumah sakit itu di Januari 2011, yang saat itu juga langsung divonis stroke. Dan gue sebenarnya agak shock juga sih, karena masa iya mendadak gini nggak ada tanda-tandanya. Padahal setelah dipikir-pikir, sebenarnya beberapa waktu sebelum divonis itu, bokap gue udah ada gejala duluan. Tapi kita sekeluarga itu nggak ada yang sadar kalau gejala yang menurut kita aneh waktu itu, yaitulah gejala stroke. Apalagi zaman itu, internet tuh masih terbatas. Info kesehatan gitu-gitu belum kayak sekarang, yang tinggal googling juga bisa. Dan menurut gue ya, soal gejala-gejala yang beredar ini masih kulit-kulitnya aja. Mungkin karena nggak ada contoh spesifik di kehidupan sehari-harinya. Siapa di sini yang mikir gejala stroke itu satu sisi badan lumpuh sebelah, atau mulutnya mencong sebelah, atau enggak cadel ngomongnya? Kalau ada, lu nggak sendiri. Karena saat itu gue juga mikir begitu. Ya nggak salah juga sih sebenarnya. Tapi sayangnya bukan itu gejala yang kena ke bokap gue. Ini gue kasih lihat dulu ya info gejala-gejala stroke umumnya based on Kemenkes dan sumber lain juga. Saran gue kalian bisa pause atau screenshot buat baca-baca. Karena gue shock banget sih pas lihat data Kemenkes yang katanya 80% dari kita itu nggak tahu gejala stroke. What the f***? 13 tahun loh dari bokap gue kena sampai meninggal. Masa iya cuma 20% yang tahu? Kalian tahu gak soal ini? Kalau nggak boleh komen ya. Soalnya gue penasaran, apa iya 80% dari kita itu nggak tahu? Dan kalau kalian ngerasa infografis gejala tadi panjang, susah ingetnya kayak gue, lu inget satu keyword ini aja. Tiba-tiba. Karena gejala-gejala yang gue anggap aneh waktu itu, tiba-tiba aja muncul. Dimana bokap gue tiba-tiba parkir mundur, bingung mana kiri, mana kanan. Tiba-tiba lagi jalan dia berasa kayak didorong-dorong. Besoknya tiba-tiba nggak bisa ngitung. Sampai beberapa hari kemudian telepon. Tiba-tiba lupa jalan pulang. Nggak lama kemudian barulah kakinya lemes sebelah, yang emang salah satu gejala umum stroke yang kita tahu waktu itu. Dan baru dari situ akhirnya kita bawa ke rumah sakit, yang pastinya udah telat berhari-hari dari gejala pertama. Jadi begitu lo ngerasa tiba-tiba ada yang aneh atau nggak biasa kayak gejala-gejala itu tadi, itu artinya emergency. Karena golden hour atau golden period, atau bahasa Indonesianya periode emas, atau waktu emasnya lah, itu langsung start counting begitu gejalanya muncul pertama kali. Nah, golden period ini apaan sih? Jadi ini time frame di mana si pasien gejala stroke ini mesti ditanganin sebelum jangka waktunya habis. Golden period ini kalau based on Kemenkes ini 4,5 jam. Tapi ini guideline umum aja ya. Bukan berarti di bawah 4,5 jam bakal fine-fine aja. Dan jujur, kalau nggak karena bikin video ini, gue sendiri juga udah lupa sama golden period ini. Karena dari pengalaman gue, ada yang lebih penting dan lebih gampang diingat dari 4,5 jam ini. Ini lo mesti inget ya satu keyword lagi, yaitu segera. Dimana setiap detik itu lebih berharga dari emas menurut gue. Lu harus sesegera mungkin
bawa ke rumah sakit secepat mungkin. Yang punya kendaraan langsung aja bawa, pasang lampu hazard. Yang nggak ada kendaraan langsung aja pesen taksi online. Kalau ambulans selama ini nggak pernah tuh yang gua telepon terus 15-30 menit sampai. Hampir mustahil lah di sini. Bahkan teman gua ada yang bela-belain pakai motor dan bokapnya diikat supaya nggak jatuh. Tapi bukan berarti golden period 4,5 jam ini nggak penting ya. Nggak sama sekali loh. Lu mau baca-baca malah bagus. Kalau bisa save sekalian bikin album emergency di handphone. Gua cuman nggak mau kalian salah fokus ke hitungan jam. Lu mesti fokus ke hitungan detik. Karena esensi golden periodnya itu adalah makin cepat ditanganin, makin besar juga chance dia bisa normal lagi. Dan makin lama ditanganin, makin gede kemungkinan dia bakal cacat permanen. Makanya gue bilang tadi, setiap detik itu berharga banget. Jadi please jangan sampai terlambat kayak bokap gue. Nah, salah satu faktor penting kenapa bokap gue bisa kena stroke adalah karena ternyata dia punya hipertensi. Dan baru ketahuannya pas masuk rumah sakit itu. Makanya gue mau bahas alat penting ini yang bikin gue mikir, andai dulu gue punya, mungkin bokap gue sekarang lagi jalan-jalan. Supaya bisa segera dapat treatment pencegahan. Dan menurut gue, zaman sekarang tuh ada dua alat yang kalian wajib punya di rumah. Yang salah satunya ya ini. Apalagi buat kalian yang udah masuk kepala 3. Soalnya penyakit yang berat-berat udah mulai banyak nyerang di usia produktif kayak kita gini. Jadi ini tensimeter dari Omron yang gue beli tahun 2022. Dan ini yang fiturnya paling lengkap waktu itu. Makanya biar mahal, gue bela-belain tetap beli. Harga resminya per video ini dibuat itu sekarang sekitar 1,5 juta. Tapi jangan jiper dulu. Soalnya kalau dihitung-hitung, kalian bisa balik modal pakai ini alat. Bahkan bisa lebih. Yang caranya ntar bakal gue jelasin. Dan juga menurut gue, dia mahal karena udah bisa connect ke aplikasinya via Bluetooth. Tapi sebelum bahas detail alatnya, gue mau kasih glimpse dulu nih. Boxnya yang bakal kalian dapet kayak apa? Lalu kalian beli. Ini dia tampak depannya. Yang dimana di sini ada foto alatnya di tengah-tengah. Di atas sini ada logonya, ada tipe produknya, keterangan lama garansi, dan di bawah sini ada highlight fitur-fiturnya, keterangan dapat bonus tas. Sama yang terakhir ada stiker yang nakut-nakutin tapi bener. Buat sisi kanannya kayak begini, dimana dia ada spesifikasinya yang kalian bisa baca sendiri. Terus sisi kirinya kayak begini, ada ringkasan untungnya pakai aplikasi, highlight fitur-fiturnya, sama ada stiker yang nggak penting. Di belakangnya kayak begini, dimana dia ada fitur lengkapnya apa aja. Terus di atas sini kayak begini, ada siluet lengan pamer otot dibungkus manset, sama ada stiker serial number. Terakhir tampak bawahnya ini ada rekomendasi suhu simpen sama operasionalnya. Oh ya, tasnya tuh kayak gini ya, dia ada full handle-nya, jadi lumayan travel friendly juga. Dan ini juga salah satu list travel gear yang suka gue bawa, apalagi kalau pas ngajak orang tua. Terus ini ada manual booknya yang biasa gue masukin di tasnya in case kalau alatnya error. Terus ada guide juga buat setup aplikasinya, sama ada kartu garansi yang mana kalian harus daftarin dulu. Sekarang langsung aja gue mau bahas detail tensimeternya. Buat bodinya sendiri menurut gue cukup bulky ya, manjang gitu. Ukurannya kalian bisa lihat sendiri spek di box tadi yang udah gue tampilin, dan beratnya ini total termasuk tas, baterai, manset, manual book dan lain-lain itu sekitar sekilo. Dibilang berat enggak, dibilang enteng juga enggak. Buat tampak depan alatnya dia punya display layar yang gede yang enak dilihat, apalagi kalau buat orang tua. Terus di sini juga kalian bisa lihat hasil ukur sebelumnya, jadi kalian bisa langsung compare aja. Cuman sayang dia nggak ada backlightnya, jadi kalau di ruangan yang remang-remang itu agak sedikit susah lihatnya. Di sampingnya sini ada beberapa tombol yang first impressionnya agak nggak sesuai harganya ya. Beberapa tombol kayak otek gitu, berasa kurang firm aja. Terus di sini juga ada tombol buat lihat hasil ukur sebelumnya, ini buat lihat rata-rata mingguan di dua time range yang berbeda, ini buat ngecek hasil record sebelumnya, ini buat nyelamatin. Terakhir nih ada tombol buat ganti profile, di mana maksimal cuma bisa 2 user. Nah, ngomongin usernya ini, kalau 2 orang mau synchronize hasil ukurnya di aplikasi, kalian tuh harus pakai 2 handphone yang berbeda juga. Karena sejauh ini aplikasinya itu cuma bisa nampung 1 profile aja. Dan kalau misal di luar 2 orang ini mau ngukur, tapi kalian nggak mau hasil ukurnya kecampur, kalian tinggal pakai mode guest mode aja, yang caranya tahan panah kanan ini dan tekan tombol start. Tampilan display hasilnya juga beda ya, lebih polos gini aja, nggak ada tanggalnya segala. Buat tampak belakangnya dia punya slot baterai A2 4 piece, yang gue pribadi sih suka ya sistemnya removable gini. Soalnya lebih fleksibel, kalau baterainya drop itu tinggal diganti sendiri aja. Nggak kayak handphone sekarang yang mana harus buang ratusan ribu dan buang waktu ke teknisi cuman buat ganti baterai doang. Tips dari gue sih pakai baterainya yang rechargeable aja. Soalnya lumayan juga ya nyedot baterainya. Terus di atasnya sini ada 2 slot kiri kanan yang gue juga nggak tahu Omron bikin gini buat apa. Cuma menurut gue ini buat gantung di dinding aja supaya nggak makan tempat di meja. Terus terakhir di bawahnya sini ada 4 biji karet mata ikan supaya nggak gampang geser sekaligus buat bumper. Buat tampak samping kanannya dia punya colokan power adapter. Jadi selain pakai baterai dia itu bisa pakai power adapter juga. Tapi dia dijual terpisah ya. Gua sih ogah beli. Soalnya tensimeternya sendiri aja udah mahal. Plus jadi malah nggak portable. Buat tampak samping kirinya, dia ini ada slot manset. Nah ini gue nggak tahu ya, punya gue doang atau semua tipe ini begitu. Soalnya pas colokin manset bawaannya, kayak ada suara mau patah gitu. Apalagi kalau pas dicopot. Ini coba kalian dengar sendiri ya. Agak serem sih, tapi good news-nya ya ini nggak perlu dicabut-cabut juga. Tampak atasnya di sini cuma ada tombol Bluetooth buat connect
ngecek aplikasinya. Terakhir buat tampak bawahnya ya polos gini aja. Buat bagian mansetnya kalian dapat tipenya yang HEM FL31B, dan ini bukan manset yang letoy lemes-lemes gitu. Ini ada plat lengkungnya di dalam, ya katanya sih supaya ngelilitnya sejajar jadi lebih akurat. Dan kalau mau pasang pakai satu tangan juga ini gampang. Ukurannya juga fit buat lingkar lengan kebanyakan orang, bahkan yang lengannya jumbo. Buat fungsi utamanya yang udah pasti buat mengukur tekanan darah, yang sejauh ini gua pakai sih akurat ya. Apalagi dia juga di cover lagi sama indikator-indikator tambahan kalau kondisi pas ngukurnya itu nggak ideal. Kayak misal pasang mansetnya kurang bener, atau ngukurnya sambil ngobrol, atau sambil gerak-gerak. Soalnya itu ngefek ke akurat apa enggaknya juga. Kalau mau ukur tensi ini langsung aja tekan start dan dia bakal auto pumping sendiri. Display awalnya selalu tanggal lahir usernya dulu, yang menurut gua reminder aja buat mastiin usernya sesuai. Siapa tahu tombol usernya lupa diganti apa gimana. Intinya sih biar nggak salah orang aja. Terus dia juga punya indikator warning kalau tensi kita itu over dari default batas normalnya Omron, yang mana batas atasnya itu 135 dan batas bawahnya 85. Tapi kalian bisa custom ini juga nanti di aplikasinya ya. Sekalian juga gue mau kasih tahu kalau Omron mengklaim semua tensimeter mereka itu udah valid secara klinis alias terbukti akurat. Gue sih percaya ya, apalagi tensimeter Omron ini udah lewatin lebih dari 50 tahun. Jadi soal ini gue yakin udah tahan uji lah. Di klinik atau rumah sakit juga banyak banget kan yang pakai Omron. Bahkan tipe ini keakuratannya udah valid juga buat ibu hamil. Jadi gue nggak ada alasan buat ragu sih soal keakuratannya. Cuman Omron saranin buat kalibrasi tiap 2 tahun yang sejauh ini sih masih akurat. Nah, di bawah angka tekanan darah kalian bisa lihat di sini ada angka yang juga nunjukin denyut jantung kalian dalam semenit. Cuman sayang aja dia nggak ada indikator warning batas normalnya gitu. Terus di sini juga ada indikator kalau kalian punya irregular heartbeat apa enggak. Dan satu lagi fitur yang cukup di show off ya di foto produknya tipe ini, yaitu AFib. Jujur gue sih orang awam, makanya kurang paham bedanya AFib sama irregular heartbeat. Jadi gue kasih lihat penjelasan dari Omronnya aja. Dan kalau dilihat di boxnya, si Omron juga udah kasih tahu kalau buat diagnose AFib ini harus pakai tes EKG dan konsul ke dokter. Jadi mungkin lebih tepatnya ini buat screening AFib aja kali. Tapi gue nggak terlalu peduli juga. Yang penting dia bisa screening kalau ada salah satu gejala yang nggak beres di jantung. Dan udah gue buktiin juga indikatornya ini bukan sekedar gimmick. Soalnya waktu itu pas mertua gue datang dan pakai alat ini, indikator AFib-nya kan nyala tuh. Dan bukan sekali tes doang loh, 2 kali tes ulang hasilnya sama. Indikatornya itu tetap nyala. Akhirnya berapa hari kemudian kita langsung aja konsul ke dokter jantung di rumah sakit harapan kita. Dan ternyata bener, ada yang nggak normal. Kata dokter apa gitu gue lupa. Jadinya keburu dikasih obat. Buat masuk mode AFib kalian tinggal tekan tombol start ini aja lamaan sampai keluar display AF sama panah 3. Terus dia bakal auto pumping 3 kali, di mana di antara tiap pumping ada break 30 detik. Terus hasilnya nanti ada simbol panah 3 gini, dan kalau screeningnya di tag ada keanehan, indikatornya bakal muncul. Oh ya, sebelum lupa, gue mau disclaimer dulu. Kalau apa yang gue omongin di video ini murni pengalaman gue dan apa yang gue tahu selama ini. Gue bukan dokter, bukan tenaga medis, bukan ahli juga. Jadi kalau ada yang salah silahkan komen aja buat koreksi. Nah, kalau kalian mau bener-bener maksimalin fungsi tensimeter ini, kalian tuh harus install aplikasinya. Di aplikasinya ini ada beberapa segmen, tapi gue mau kasih lihat yang BP Diary dulu, di mana isinya itu catatan hasil ukur tekanan darah sama detak jantung kalian, yang kalau di alatnya sendiri itu cuma bisa nyimpen maksimal 100 hasil terakhir. Tapi kalau di aplikasinya ini mau simpen sampai hasil 2 tahun lalu ini tetap bisa diakses ya. Dan di sini juga lebih jelas baca hasil ukurnya. Ada model kalender yang biasa gue pakai, soalnya kelihatan tuh kalau over merah dan makin tinggi tensinya makin gelap warna merahnya. Terus mode ini juga menarik, soalnya kalian bisa kasih keterangan apakah pas ukur itu lagi kurang tidur, kurang sayur, kelebihan garam, dan lain-lain. Terus ada model grafik juga kalau kalian mau track progress, sama ada model list berupa daftar gitu. Terus di sebelahnya sini ada logbook buat share data hasil ukur selama ini ke dokter supaya lebih tepat diagnosnya, yang mana tinggal kalian email dan print aja. Sama terakhir ini ada others, di mana kalian bisa ngatur settingannya di sini. Mau custom batas tensi, mau custom time rate segala itu bisa lewat sini. Ada lagi segmen stroke rate calculator, di mana ini isinya kuesioner buat nilai seberapa gede resiko stroke per 5 tahun. Terus ada segmen latest reading, terus ada informasi warranty di mana kalian udah tahu tadi 5 tahun. Nah, segmen terakhir ini yang tempting sih. Ini yang bikin gua rajin ngukur tiap pagi dan malam. Soalnya di sini ada segmen yang namanya health gift, di mana justru kita bisa dapat uang. Kalian pasti penasaran kan gimana caranya? Jadi health gift ini kayak sistem kumpulin koin gitu, di mana buat dapetin koinnya kalian itu cuma perlu ngecek tensi doang. Yang nantinya koin-koin ini bisa kalian pakai buat tuker hadiah atau voucher. Gue jelasin rinciannya dulu supaya kalian tahu berapa duit sih yang bisa didapat dalam setahun. Jadi tiap kali ngukur kalian itu bisa dapat 5 koin dan 1 tiket game challenge berhadiah koin tambahan. Tapi gue nggak mau bahas ke tiketnya karena hadiah koin yang bisa didapat itu random. Namanya juga challenge. Kadang dapat, kadang enggak. Dan gamenya pun sejauh ini juga berubah-berubah. Jadi gue mau bahas yang pasti-pasti aja. Jadi dalam satu hari Omron itu cuma sediain 2 time range buat dapetin koinnya, di pagi dan malam. Yang masing-masing time range ya bisa kalian custom. Jadi di tiap time range mau ngukur 100
100 kali pun kayak itu cuma bisa dapat koinnya sekali. Makanya per hari maksimal cuma bisa dapat 10 koin aja. Kalau seminggu ya berarti 70 koin plus bonus. Kalau kalian nggak ke-skip selama 7 hari berturut-turut, itu dapat bonus lagi 40 koin. Yang rinciannya 5 koin di 3 hari pertama, 5 koin di 3 hari berikutnya, dan 30 koin di hari terakhir. Jadi total dalam seminggu itu kalian bisa dapatnya pasti 110 koin. Yang artinya total 1 tahun kalau dibulutin anggaplah 50 minggu lah. Berarti bisa dapat 5.500 koin. Bang, 5.500 koin tuh berapa duit? 5.500 perak doang. Jadi di salah satu gift-nya itu ada voucher Sodexo senilai 50.000 yang bisa ditebus pakai 500 koin. By the way, Sodexo sekarang udah berubah jadi Plaxi. Jadi kalau 5.500 koin berarti kalian bisa dapat voucher Sodexo senilai 550.000. Yang artinya valuasinya itu Rp100 per koin. Buat yang belum tahu voucher Sodexo apa, jadi dia ini perlu di-convert lagi ke salah satu merchant partneran. Itu ada banyak, tapi kalau gue lebih prefer voucher Tokopedia karena lebih fleksibel. Tapi kalau kalian emang ada ngincer alat Omron lainnya di bagian gift exchange-nya, menurut gue koinnya better dipakai ke situ. Soalnya valuasi rupiah per koinnya itu lebih tinggi. Gimana? Ada tensimeter yang lebih worth it dari ini gak kira-kira? Buat yang mau, linknya gue taruh di bawah ya. By the way, lu nggak perlu punya yang kayak gue gini ya. Buat sekedar ngurangin resiko stroke aja sih, yang basic tensimeter aja menurut gue cukup. Dan udah ada juga kok yang basic tapi ada fitur Bluetooth-nya. Cuman kalau kalian mau kasih versi Bluetooth ke orang tua yang mostly sorry to say agak tech kayak nyokap gue, dan kalian nggak ada rencana bantu pakai aplikasinya, menurut gue dipikir-pikir lagi deh. Sayang aja jadi nggak bisa maksimal fungsi alatnya. Oh ya, by the way, kali ini gue mau ada giveaway sedikit ya buat 3 orang yang mau dan bisa jawab pertanyaan gue di kolom komentar. Ini stok lebih gue sebenarnya. Ini ada 3 Pampers dewasa ukuran M. Nanti jadi masing-masing dapat 1, plus nanti ada bonus 1 mesin pompa kasur dari Kubitus juga. Buat yang jawabannya paling wow di antara ketiga itu. Kasurnya enggak ya, kasurnya kalian beli sendiri aja. 3 orang yang menang bakal gue kirimin hadiahnya khusus yang tinggal di area Jabodetabek aja. Yang di luar itu ongkirnya gue nggak tanggung. Gede bos soalnya. Oke, segitu aja, semoga berguna.